Menurut Kak Inyo, seberapa penting kita menjalankan relationship yang kudus? Jawabannya udah pasti sangat penting dan penting sekali. Ya, karena kita waktu menjalani hubungan balik lagi, kalau kita sebagai orang percaya, kita dipimpinnya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Walaupun kita masih hidup dalam daging, tapi percaya bahwa kita ini juga punya manusia spirit. Artinya kita tetap harus ada Tuhan yang di tengah-tengah hubungan kita. Nah, Tuhan itu kudus. Dan kita juga harus sama seperti Tuhan, yaitu kudus. Jadi kita tetap harus menjaga pentingnya sebuah kekudusan, ya. Walaupun tantangannya dalam kehidupan ini, apalagi dalam hubungan itu luar biasa gitu, challenging banget. Nah, tapi kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hubungan ini itu sebetulnya pada akhirnya tetap membawa kemuliaan buat Tuhan juga, dan tentunya ini harus kudus gitu ya, sampai kapan, bahkan sampai sudah menikah pun ini tetap hubungan ini bukan hanya sekedar, kekudusan ini bukan hanya sekedar waktu kita pacaran, tapi justru kekudusan ini itu sudah input di dalam diri kita, dan kita akan bawa terus sebagai pribadi yang menjalankan hubungan ini dari mulai pacaran bahkan sampai menikah. Jadi bukan berhenti pas ya udah jaga kekudusan pas pacaran aja gitu ya, tapi setelah masuk pernikahan nanti ya beda lagi level hidupnya, chapter hidupnya itu berbeda lagi gitu ya. Wow. Nah, kalau menurut Kak Gaby gitu ya, menjalin relationship yang sehat, yang baik, yang benar dan berkenan bagi Tuhan itu seperti apa, coba bisa dijelaskan? Oke, relationship yang berkenan dan sehat ya, sehat. Yang pertama kita harus punya goal dulu sebagai pasangan pas lagi mau mulai kita relationship ini, tujuannya apa nih kita jalanin relationship ini. Masalahnya banyak pasangan yang pada waktu mulai pacaran tidak menyepakati tujuan dari relationship ini apa. Nah, jadi karena tidak ada tujuan awal, jadi kemana-mana lah relationshipnya. Ada yang nanti jadi ke sini, ada yang ke sini. Nah, mungkin nanti jadinya ke seks di luar nikah dan lain sebagainya gitu. Jadi harus sepakat dulu gitu sebagai pribadi kita mau jalanin relationship ini kemana. Kalau seandainya sepakat, kita mau jalan relationship ini ke arah yang Tuhan mau nih. Nah, sepakat nih, jadi saling jaga satu sama lain otomatis. Kalau seandainya dari awal nggak sepakat, ya susah. Nanti yang satunya agak melenceng dikit, yang satunya udah beda track ya kalau jalan masing-masing gitu. Yang satunya nggak mau iya. gitu. Sekali dua kali nggak mau terus, nanti udah ketiga kali, 4 kali diminta terus ya. You never know gitu, karena awalnya nggak sepakat gitu. Jadi memang harus sepakat dulu nih arah dan tujuan relationshipnya kemana. Dan yang kedua adalah pentingnya orang yang pasangan yang masuk ke dalam pacaran itu penting ada dalam komunitas. Jadi memang ini komunitas tuh sering dibahas, tapi like that simple gitu. Memang ini tuh sangat penting. Kenapa? Terutama kalau masuk ke dalam pacaran, banyak orang yang pacaran langsung jadinya serasa dunia milik berdua. Ya. Pasti pernah lah ya ngalamin juga. Serasa dunia milik berdua. Baru lah biasanya ya. Iya, masih absen dulu lah. Iya, masih hot gitulah gitu. Nah, tapi kalau dibiarkan terlalu lama agak bahaya. Oke. Kenapa? Karena kalau seandainya kita punya serasa dunia milik berdua, jadinya jauh dari komunitas, nggak ada yang bisa ngasih tahu kita. Kalau seandainya kita sudah melenceng atau seandainya kita udah terlalu jauh nih dari Tuhan, atau ternyata kan itu ya pentingnya ada komunitas, ada temen yang bisa ngeliat apa yang kita nggak bisa kelihat, atau mungkin ada leader yang bisa ngasih tahu gitu kalau seandainya kita udah melenceng atau gimana gitu. Nah, masalahnya banyak juga orang yang lagi pacaran hilang, begitu putus balik lagi. Nah, itu kan agak sulit gitu ya. Datangnya dengan masalah ya. Betul gitu. Nah, beda kalau seandainya pada waktu mereka pacaran ini kita jalan bareng-bareng. Jadi datangnya nggak cuman sekedar nih Kak, aku
sekarang punya masalah gini, wah kayak masalah udah besar gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya masalah dari kecil, dua-duanya dibentuk jadi semakin dewasa lewat komunitas, relationship-nya akan lebih sehat dan pasti akan lebih membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi banyak pandangan juga ya dalam komunitas yang bisa saling ngingetin. Kan komunitas tuh banyak kan ya. Jadi kalau misalkan memang sudah berkeluarga ada komunitas sendiri gitu kan. Untuk teman-teman yang single ada komunitasnya sendiri juga. Oke, nah tapi ini masih tadi berbicara tentang relationship yang kudus. Pengen denger pandangannya Kak Edgar nih. Kan sering juga langsung bersinggungan dengan anak-anak youth ya, anak-anak teenagers gitu, ketemu sama mereka gitu. Jadi tahu kehidupan mereka seperti apa sekarang gitu, gaya-gaya pacarannya, gaya-gaya PDKT-nya. Apa yang Kak Edgar lihat gitu sekarang mereka melihat kekudusan dalam sebuah hubungan? Kalau yang gue lihat sih dari fakta yang ada sekarang ya, anak zaman sekarang tuh memandang kekudusan itu bukan lagi satu hal yang penting-penting banget ya. Beberapa tahun yang lalu sempat kejadian yang dulu sempat jadi murid gue juga di sekolah, bikin rekaman lagi di kamar, lagi nggak pakai baju dan sebagainya. Itu gimana ya, kayaknya udah satu hal yang biasa banget. Nah ini yang kalau gue lihat ini justru ngeri banget sebenarnya. Ini kita perlu, makanya seperti tadi Gaby bilang, teman-teman itu benar-benar sebagai kayak apa ya, kayak bentengnya kita gitu. Mereka ngingetin gitu. Karena kalau lebih jauh lagi nih ya, kalau bicara dari sudut pandang cowok nih gitu. Gak ada deh yang namanya cowok bisa benar-benar tahan terus gitu, gak akan bisa lah gitu. Bahkan sempat ada yang waktu itu yang ngomong, tenang kok gue mah selalu berdoa dah kalau berdoa juga. Oh gitu. Tapi kan kalau kita jujur-jujuran lama-lama berdoanya juga dari tadinya doa terus bahasa roh jadi geser juga kan. Iya. Jadi kuraba-raba jadinya, nah kan jadi nggak bagus juga gitu. Jadi nggak bisa, makanya modalnya udah makin nggak ada. iya gitu, jadi nggak bisa. Tetap harus ada komunitas, jangan selalu berdua. Justru itu yang bikin kita sehat gitu. Nah itu sih, jadi saya sih mau nekenin dari Gaby tadi bilang aja, betul. Teman komunitas itu penting banget, punya leader penting banget. Gitu sih. Karena maksudnya ya sedih aja tadi Kak Edgar sempat bilang nggak penting-penting banget, karena kadang-kadang kalau misalnya memang sudah ada video yang kurang baik atau apa beredar pun teman-teman kan ya udah kenapa ribet banget sih lu, iya kan, jadi kayak biasa gitu kan. Ya memang terjadi sih fenomena seperti itu, jadi komunitas itu penting, di situ kita dapat hal-hal yang bisa membangun, menguatkan yang positif-positif gitu ya. Oke Kak Edgar, untuk zaman-zaman sekarang nggak mesti anak-anak yang baru mulai gitu ya, baru mulai pacaran atau apa gitu. Kadang-kadang tentang trust issue gitu ya, yang curigation gitu ya. Curigation, mistrust seperti itu kan dihadapinnya sebenarnya nggak cuma sama mereka gitu. Kita juga suka kan dalam sebuah hubungan pertemanan di kantor, dengan klien, dengan pasangan. Nah, gimana sih ditanggapinnya, atau punya apa ya, mungkin sedikit tips and trick gitu. Gimana orang yang memang gampang overthinking terus akhirnya jadi curiga kayak gitu kan, insecure jadi curiga, semuanya pokoknya outputnya tuh jadi curigaan aja melulu gitu ya. Ngelihat orang tuh wah jago banget jadi hakim. Kalau kata Kak Edgar gimana nih kayak gitu menghadapinya? Pertama-tama karena ini mungkin faktor ini ya, zaman sekarang kan banyak sekali tontonan, banyak banget reality show, dunia Instagram di mana semua itu jadi punya opsi cara pandang gitu. Kalau begini, oh jangan-jangan dia nggak suka sama ya, gua. bebas ya jadinya orang untuk berasumsi itu. Ya betul gitu. Terus baca postingan aja, kayaknya nyindir gua deh, kayaknya nggak suka sama gua segala macam gitu kan. Nah itu tantangan college itu memang kayak gitu sekarang, susah banget gitu. Nah makanya kunci sebenarnya dari trust mistrust sebenarnya adalah ke dirinya sendiri dulu gitu. Sebenarnya dia ngerasa nyaman gak sama dirinya sendiri. Kalau bahasa keren ya, bisa being unapologetically being yourself gak gitu maksudnya. Kalau nyaman, pasti kita nggak akan mistrust sama orang lain. Karena biasanya yang terjadi saat misalnya ada respon gimana, pasti kan ada self talk dalam diri kita. Oh dia kayak gitu. Tuh jangan-jangan dia nggak suka sama gua. Self-comparison gitu ya, self talk gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau tapi udah nyaman, unapologetically being yourself gitu, percakapan itu tuh berkurang banyak dan bahkan bisa jadi hilang gitu. Nah jadi perlu itu sih, kembali ke diri kita sendiri dulu, perlu kasih karunia Tuhan, Tuhan tolong kasih tau gua tuh siapa sih menurut Tuhan. Ya. Nah dengan segala kelebihan, kekurangan gua, kemudian gua being unapologetically being myself. Udah peaceful dalam gitu. Karena lama-lama jadi kebiasaan juga ya untuk gampang curiga, untuk itu kan jadi kebiasaan kan, kalau dia jadi kebiasaan kan ya sulit juga untuk melatih supaya mengurangi seperti itu ya.
Nah itu kalau nyambung lagi, sorry nyamain dikit. Banyak kan sekarang tipe udah berpikir positif. Iya. Justru semakin kalau nggak diberesin dalamnya, semakin berpikir positif, ujung-ujungnya bakal makin negatif. Oh gitu? Iya. Bentar, gimana ini bisa jadi kayak gitu? Kalau misalnya enggak lah dia sih kayak gini ya, misalnya lihat orang, Baik-baik, oh enggak dia gitu kan. bikinnya baik-baik. Pas nanti itu sudah tidak mempan lagi, kemudian muncul pikiran negatif, justru jadi mikirnya, ih kenapa ya kok nggak positif ya mikirnya, kok gue negatif banget ya orangnya. Justru jadi semakin menyalahkan diri sendiri. Nah itu makin nggak secure, makin curigaan jadinya. Jadi lebih baik diberesin gitu maksudnya. Gambar dirinya lah kalau gambar bahasa kerennya mah gitu. Gambar diri ya untuk ininya. Jadi yang diberesin tuh yang bebenah tuh ke diri sendiri dulu gitu ya jadinya ya. Oke, nah kalau dari Kak Inyo dan Kak Gaby dari 2013 sampai 2021 menjadi partner gitu ya. Masih ada nggak sih curiga-curigaan yang sepele yang atau sekarang akhirnya udah mulai ya dulu pernah kayak gitu tapi sekarang sudah berubah dan terus gimana cara waktu itu akhirnya kan pasti nggak ujuk-ujuk dari surga tuh datang ya tiba-tiba jadi nggak curigaan kan pasti diusahakan. Nah apa yang kalian lakukan saat suka seuzon-seuzonan itu? Dari Kak Inyo mungkin? Atau lempeng-lempeng aja gitu? Lempeng-lempeng aja. Wow, yang kayak gini tuh jarang di dunia. Iya enggak sih? Iya kan panutan. Nah jadinya, jadi lempeng-lempeng aja gitu ya? Jadi nggak kepikir. Positif aja semuanya ya? Eh, Jam 4 kantor, tank. Jam 7 belum di rumah, mikirnya ke pasar. kita bareng terus soalnya. Nggak ada ya, jadinya ya udah gitu. Coba mungkin ada game dulu mungkin. Emang iya? Lu nggak pernah dicurigain? Enggak. Wow. Dari 2013 sampai dengan sekarang nih, 2021 nih kita posisinya Bu. Enggak. Karena Lama apa loh, cerita? 8 tahun. Tapi Karena iya. apa cerita gitu. Jadi kayak Oke, benar-benar nah. keterbukaan gitu. Cuma mungkin ini mungkin pertanyaan yang menarik. Kita tuh dulu pernah LDR, Uli. Jadi nah mungkin itu ya kali ya yang mungkin bisa mengundang curigation Iya betul. pada waktu kita LDR. Jadi pada waktu kita baru jadian tuh Koinyo nembak gua nih. Nah terus 10 hari kemudian gue ditinggal ke Singapura 7 bulan di sekolah. Nah di situ yang agak mungkin membuat curigation. Nah tapi ini yang mungkin ini pasti sangat penting banget karena kita menjalani relationship yang LDR. Nah jadi kita sepakat untuk membangun komunikasi dan aku juga melihat effort yang diberikan oleh Kak Inyo, oleh Koinyo ini dalam membangun komunikasi supaya saya nggak curigation. Ya. Nah jadi lagi itu kita sepakat setiap malam sebelum tidur kan beda sejam ya lagi itu di Singapura, setiap malam sebelum tidur kita harus video call lah, mau dulu semua aplikasi dicobain lah, ada Tango, Line, everything lah gitu dicobain. Ya. Untuk apa? Cuman untuk as simple as kita harus doa bareng tiap malam. Nah jadi karena bahteranya itu yang dibangun dari awal itu yang membuat kita lebih aman ya. Bahasanya mungkin lebih aman jadi nggak curiga gitu. Nah terus hal yang luar biasa juga aku inget banget satu kejadian lagi Koinyo di Singapura itu dia tuh sangat menjaga. Nah sangat menjaganya adalah dengan kalau ada tuh lagi tuh pernah kejadian dia cerita ada salah seorang temannya di Singapura which is itu sekolah Alkitab gitu. Tapi ada temen cewek di Singapura yang ngajak selfie foto berdua. Nah ini yang luar biasa sih menurut aku. Untuk menjaga relationship kita dia say no for that. Padahal cuman selfie. Cuma foto ya? Cuman selfie. Cuma foto berdua gitu. Tapi dia untuk menjaga kepercayaan gitu di kita. Singapura atau gimana takut viral gitu kan. Yang artis Oh yang yang ceweknya. artis gitu sebenarnya. Jadi enggak tuh. Enggak, cuman buat menjaga kepercayaan saya aja Iya, gitu. iya. Karena ya itu penting gitu buat kita gitu. Jadi ya kita itulah mungkin ya sepakat gitu. Jadi untuk enggak menjaga
untuk menjaga hal itu gitu. Jadi memang sebenarnya harus di ininya sebelum-sebelumnya ya, sebelum akhirnya tadi jadi curiga, jadi apa yang sebelumnya itu yang dibangun komunikasi yang baik, terus kesepakatan yang ada gitu ya. Oke, jadi di kalangan teman-teman college sekarang rame banget yang sama namanya istilah toxic ya. Dikit-dikit toxic, lu toxic lu gitu kan. Cuma bisa ngopi nggak bisa, lu toxic lu. Pokoknya gampang banget sekarang ya, semurah itu kalimat toxic gitu ya. Tapi sebenarnya itu memang ada dalam istilah psikologi gitu, yang namanya toxic relationship gitu kan. Nah ini kita mau sedikit singgung tentang itu, walaupun mungkin kadar toxic setiap orang juga berbeda-beda gitu. Tapi intinya tuh jangan dikit-dikit langsung dibilang toxic gitu. Siapa tahu itu memang cuma kesalahan sepele yang enggak lah, itu masih bisa diselamatkan, masih bisa didiskusikan gitu kan. Enggak semuanya langsung bisa dihakimi sebagai